Ya, jadi kalau misalkan memang masih dalam kondisi istihadhah, sedikit berbeda saja pada saat nanti sholatnya, karena dia walaupun tidak harus mandi besar ya setiap kali akan sholat, tapi dia wajibnya membersihkan kemaluan ketika akan sholat, dan boleh untuk mengakhirkan waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya untuk menyingkat membersihkannya tuh cuma sekali aja. Misalkan kayak duhur asar jam 2:30 itu bersihin kemaluan, ganti pembalut, kemudian sholat duhur di jam 2:30 selesai, misalkan 3:4 adzan asar. Nah, bagi wanita istihadhah itu hanya boleh 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat. Jadi nggak bisa kita masih punya wudhu maghrib isya terus langsung sholat, nggak bisa, dia harus mengulang wudhunya. Maka tadi ketika dengar adzan dia copot mukena lagi, wudhu lagi. Jadi dia baru boleh untuk wudhu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah adzan baru boleh wudhu. Kalau misalkan belum adzan kok sudah wudhu, ya pada saat adzan wudhunya batal, harus diulang. Itu bagi wanita istihadhah. Tapi untuk sholat, puasa dan lain sebagainya sama kayak kita wanita yang suci. Bedanya di situ aja. Terus saya mau tanya, dulu saya kan hamil. Biasanya anak dua-duanya sih kuat hamil. Itu anak saya yang terakhir itu hamil 7 bulan itu saya berpuasa 1 hari. Ternyata dicek kandungan itu ternyata bayinya nggak kuat. Akhirnya saya kan nggak puasa, cuma puasa sehari aja. Jadi nggak puasa 29 hari. Itu saya puasanya itu dengan cara dicicil, tapi saya nggak bayar fidyah. Iya, memang qadha saja, tanpa fidyah. Yang penting dibayar hutang puasa. Tapi yang anak yang nomor 5 itu saya karena mendengarkan ceramah yang lain ya, yang lain itu saya cukup fidyah nggak apa-apa. Saya yang anak yang 5 itu fidyah, tapi nggak bayar puasa. Iya, jadi memang itu perbedaan pendapat. Cuman yang paling kuat adalah qadha. Berarti aku harus puasa yang nomor 5. Iya, diusahakan memang dibayar karena fidyah tidak bisa menggantikan qadha-nya. Itu pendapat yang terkuat. Ya, harus puasa ya. Bismillah, diikhtiarkan. Bismillah. Bismillah. Bisa. Pelan-pelan. Soalnya saya seumur hidup. setahun hamil. Sekarang udah nggak hamil-hamil toh? Ya udah. Soalnya 6, cuman yang 3 keguguran. Sekarang nggak boleh sama dokter, katanya. Udah tua? Enggak. Riwayatnya nanti kematian. Udah ini ya, resiko tinggi. Usahanya saya disetiri. Aja saya juga konsultasi sama ustazah, katanya boleh. Boleh kalau ada ini dari segi riwayat penyakit, maksudnya membahayakan, boleh steril. Tapi kalau sekedar membatasi, nggak mau punya anak lagi, nggak boleh. KB kalau niatnya menjarakkan boleh, tapi kalau membatasi maunya 2 tok, nah itu nggak boleh. Selama tidak ada masalah riwayat kesehatan ya, nggak boleh. Kalau niatnya membatasi, maunya 2 tok, itu nggak boleh. Tapi kalau mau menjarakkan 3 tahun sekali ini boleh. Nanti yang anak yang nomor 5 itu yang dulu pembayar fidyah itu kan, berarti aku harus cicil puasa ya? Iya. Dicicil boleh ya? Boleh. Semampunya. Allah melihat ikhtiarnya, bukan hasilnya. Waduh, selama ini aku puasa sunnah berarti ini dong. Ya wis, bismillah, nanti setiap kali puasa sunnah niatin nyaur utang. Ya amin wa iyakum. Fidyah beri makan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini hampir sama kejadian sama ibu tadi. Anak 4. Dan dulu saya tahunya kan belajar jadi saya cuma bayar fidyah aja selama 4 tahun, 4 bulan lah baratnya. Ternyata dari keterangan tadi ustazah itu harus diganti, harus diganti. Itu berarti berarti kita niatkan untuk membayar hutang. Iya. Gitu ya. Iya, setiap kali bisa puasa. Iya. Terus tadi juga dikasih keterangan kalau misalnya kita masih sedang puasa, sedangkan kita misalnya umur kita enggak nyampe tadi tetap wajib ahli waris untuk membayarkan. Iya. Tahu. Iya, tetap ngasih tahu. Saya masih punya utang gitu. Oke, gitu. Terus kayak janji dulu sempat apa namanya? Entah, saya agak lupa saja kayak mau puasa 2 bulan apa-apa gitu. Puasa 2 bulan?
kurang tahu, saya lupa ingat, cuma kayak saya janji puasa kita berapa gitu. Nah itu berarti saya tetap berusaha menepati janji saya. Nah itu berarti kan bagian dari nadar kan? Ya. Nah, Tapi gimana Ustaz? ya jadi kalau misalkan memang kita bernadar, kalau ternyata apa yang kita nadarkan terlaksana, ya wajib untuk kita melaksanakan nadar itu. Nah terlaksana nggak dulu nadarnya? Tercapai nggak? Oh, harus tercapai, bukan janji kita tercapai apa tidak tercapai kita lakukan gitu, bukan ya Ustaz? Enggak, nadar itu kalau tercapai baru dia, makanya kan orang yang pelit. Karena dia untuk melakukan kebaikan ngajuin syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia nggak jadi melakukan kebaikan kan gitu kalau nadar. Nah aku gini, aku mau puasa 2 bulan. Nah, berarti kalau nggak tercapai kan nggak jadi puasa 2 bulan. Gitu. Kok yo nadarnya 2 bulan men? Keinginan apa dulu terpenuhi enggak? Iya apa berapa? Lupa. Maksudnya Nah tercapai enggak? Kalau misalkan kita ragu-ragu, takutnya dulu kita sudah bersumpah, ya udah berarti ngambil kafaroh sumpah aja. kita niatkan puasa aja, Enggak, ngasih makan dulu. masih makan dulu ya. Iya, ngasih makan 10 orang miskin. Iya. Nah, kalau yang ini yang 10 orang itu kita kan ibaratnya harus cari tahu Ustaz ya, apa harus Iya, kalau pokoknya kita tahu orang ini orang miskin, kalau kita masukkan ke kayak lazis. ya kayak apa namanya yatim piatu itu loh. Ya kalau mereka ya panti asuhan. Nah, kalau mereka memang orang-orang miskin membutuhkan nggak apa-apa kita kasih. Nggak apa-apa. Berarti dihitung per harinya kali itu ya. Enggak, kalau kafaroh tadi sumpah 10 orang aja. Iya. Sekali makan sudah cukup. Karena membatalkan janji ya. Iya. Kalau yang puasa 3 hari berturut-turut Itu kalau nggak mampu ngasih makan, nggak mampu ngasih pakaian, baru puasa 3 hari. Jadi itu opsi, betul. Gitu. Ya, sudah. Gimana Bu? Kan ditangletkan ya, dan ditangletkan seumur bapak kulo. Bapak kan riyen mboten purun siam lah ini kan. Nggih. Ajaran agama ke Islam ini kan mungkin dari purun kersa puasa. Padahal mampu puasa. Ya, mampu. Pertanyaan sekarang udah mau puasa. Ngeten iku hitungannya pripun nggih? Maksudnya Iya, jadi beda antara puasa sama sholat. Kalau sholat orang meninggalkan itu justru hukumannya nggak boleh sholat. Maksudnya kalau gini, dulu muda orang ini nggak sholat, tapi sekarang begitu insyaf orangnya sholat. Terus sholat yang ditinggalkan pada saat muda gimana? Nggak boleh disahur sholatnya. Ya udah dosa, karena meninggalkannya karena unsur kesengajaan. Jadi kalau sholat ketika dia sengaja, maka dia wajibnya aku bener ya pulang. Kejeran ya? Oke. Aku jadi dia taubat nasuha aja, ya udah dia perbanyak sholat sunnah. Tapi kalau bagi orang yang meninggalkan sholat karena nggak sengaja, misalkan karena ketiduran, karena lupa, nah saat dia ingat, saat dia bangun jadi waktu sholat untuknya. Jadi beda, untuk sholat itu yang ditinggalkan karena unsur kesengajaan justru nggak boleh untuk ganti sholat. Nah kalau puasa ketika dia tinggalkan dengan unsur kesengajaan tadi ya karena nggak mau aja, ya tetap wajib untuk kodok puasanya. Jadi harus mengganti. Iya, kalau masih mampu. Berapa? Aku nggak tahu. Ya diikhtiarkan, pokoknya berarti diikhtiarkan, nggak tahu berapa lamanya. Wes berarti seumur hidup yang mampu. Makanya tadi diambil hukum yang kedua. Kalau tahu berapa yang dipuasakan itu yang sesuai. Tapi kalau nggak tahu berapanya, setiap kali bisa puasa sunnah niatin aja buat nyaur utang. Boh sak piro, pokoknya iki ikhtiarku gitu. Bapaknya keluar itu kurun nanti. Apa anu terakhir sakit? Baik dari Bayarkan ya. siang pas salat anu berarti siang dan kemis lain. Ya, tapi ketika beliau sudah nggak ada, Tapi masih itu. masih hidup kan berarti sebenarnya kewajibannya untuk diri sendiri, bukan kemudian kewajiban itu dipindahkan ke anak. Kecuali kalau bapak sudah meninggal, masih punya utang puasa, baru anaknya. Tapi kalau masih hidup, ya tanggung jawab beliau. Kan dia nih nggak mau Nggak tahu. puasa. Kan
sekarang udah mau puasa. Iya, ya tetap dikasih tahu nih, nggak mau ya sudah, nanti kalau ketika beliau nggak ada kita puasakan. Berapa lamanya? Wis bismillah, diikhtiarkan saja, karena Allah nggak ngelihat kepada hasilnya sesuai atau enggak, tapi usahamu untuk bayar utang puasa itu yang Allah lihat. Kan tadi aku mau apa mbak ya, keluar darah ini kayak apa haid deh. Pernah ngalami gitu. Nah, tinggalnya gini 1 minggu lebih kan, nah normalnya 1 minggu. Jadi kan saya makan ya mungkin pas selesai sebenarnya itu kan pernah ngalami seperti baik tadi, keluar darah. Pas tadi itu ke masjid, tapi kayak kalau gini lupa gara artinya gini ibadah yang sholat itu dulu. Tapi keluar darah pas itu nggak apa-apa. Kalau karena darah istihadah, darah penyakit itu suci. Iya, jadi beda sama darah haid yang memang najis. Nanti kan kemudian lahirin kok pas ke masjid kok keluar darah kan pas lewat kan aku sebenarnya seharusnya ya mau rampung selesai haite kan lebih kok nggak lebih udah di luar daripada kebiasaan toh. Iya, berarti itu darah istihadah namanya. Suci. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam. Enggak, itu Bu panitia. Ibu masjid. Berasa bikin enggak kata. Gimana? Ustaz, yang kemarin sama ternyata nggak seneng di panggil Ustaz ya. Apa aja? Kak, Mbak, Bu. Kamu nih Gimana? kemarin bayar kemarin. Oh, Masya Allah. Bisa, mampu. Allah Insya Allah. kecil tapi Oh, nggak apa-apa. Jumlahnya? 425. Oh, 4,25 gram. Berarti nanti, oh baik. Nanti saya Oke. Sampai kemudian. semoga Allah mengampuni ya. Semoga ya apa yang diikhtiarkan, insya Allah jadi penggugur dosa semuanya karena ketidaktahuan. Amin. 1, 2, 3. Terus ini setengah nggih. terus ini 0,25 ini sama ini jadi setengah. Berarti Benar ya? ya, 3,5, 4. Terus ini 25, 0,25. 2 setengah. Masya Allah. 2,5 ya, 0,25 ya. Masya Allah, saya terima. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mendapatkan kebaikan, baik yang memberi, baik yang diberi ya, dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Ternyata memang segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kita hidayah, dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pelancar panjenengan dalam keberkahan hidup dan juga permudah untuk jalan ke surganya Allah, karena Allah melihat ikhtiar yang begitu besar supaya diampuni sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semuanya sama-sama didoakan ya, dikasih lancar, barokah, apapun yang menjadi takdir kita harus selalu ridho sama Allah, karena pasti itu yang terbaik, dan harus selalu husnudzon sama Allah apapun kondisi kita, seperti apapun, dan menjadikan apa yang Allah tetapkan itu, kita tidak berpikir nanti harus kalau aku begini dapatnya apa, enggak. Semua kita lakukan ya buat cari ridhonya Allah aja. Apapun yang kita lakukan, yang penting Allah ridho. Wis perkara manusia gimana-gimana, yang penting Allah ridho, wis aku enggak apa-apa, karena Allah pasti nggak akan pernah mendolimi kita lah sebagai manusia. Pasti itu balasan kebaikan ya cuma kebaikan. Saat kita berbuat baik, pasti Allah balas dengan kebaikan yang lain, walaupun bukan dari orang yang kadang kita perbuatin baik. Tapi setiap keburukan yang kita terima itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga yang kita rasakan hari ini semoga itu nanti menjadikan kita di hadapan Allah sudah dalam kondisi bersih, sehingga tidak berat perjalanan kita menuju surganya Allah, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
mana? Nggak ada petugasnya. Badannya udah dari kemarin saya tanyakan itu. Ada yang Belum ada yang bertugas, mungkin pada nggak bisa. Nggak apa-apa. baru-baru, tapi ya yang lama ada. Ada. Ini Bu, jazakumullah khairan. Pamit saya ya. Banyak sekali. Panen Masya Allah. Panen dari tukang sayur. depan rumah kan. Oh iya ya, saya tak balas ini dulu. Ya. Oke, buat puasa gosok gigi nggak ada pengharaman ya. Jadi boleh aja puasa gosok gigi asal nggak ditelen ya airnya, nggak ditelen odolnya ya. Kemudian orang tua nggak pernah puasa. Ya kalau misalkan mampu puasa, tetap puasa nggak bisa untuk diwakilkan orang lain kecuali meninggal dunia. Kemudian kalau misalkan sudah meninggal baru ahli waris mengkodok. Jadi dikodokkan oleh ahli warisnya dengan tidak difidyahkan kalau memang kondisinya tidak puasa karena memang masih mampu berpuasa ya. Habis operasi nggak boleh kena air, terus saya mandi besar haid sah nggak dengan tayamum. Kalau misalkan memang secara keseluruhan nggak boleh untuk kena air, boleh dengan tayamum. Tapi kalau misalkan ada bagian-bagian tubuh yang bisa untuk dikasih air, ya udah bagian itu dikasih air. Yang misalkan kepalanya aja nggak bisa, ya udah kepalanya aja ya nggak usah gitu ya. Bagian yang lainnya kita kasih air. Kemudian fidyah besarnya berapa? Fidyah itu memberi makan bukan memberi uang ya. Jadi kalau misalkan memang makanan itu lebih baik yang siap santap. Kalau misalkan mau berupa beras sebesar 7 ons tiap orangnya. Kalau dengan uang, kalau misalkan kita serahkan kepada lazis misalkan ya, pastikan bahwa ini fidyah saya misalkan. Maka nanti dari lazis sendiri yang akan memberupakan misalkan makanan. Tapi tidak saya sarankan berupa, oh ini kita kasih ke orang miskin dalam bentuk uang sekian ratus ribu. Saya tidak menyarankan itu karena memang fidyah bukan memberi uang ya, tapi memberi makan gitu ya. Lebih afdol cara bayar fidyah itu kasih makan sekali makan atau 3 kali makan. Kalau misalkan kita memang mampu untuk ngasih 3 kali makan, kalau kita sehari, karena fidyah itu tergantung dari kita mampunya tuh seperti apa yang kita makan. Kalau kita biasa makan sehari 3 kali, kita mampu itu ya udah 3 kali afdol, tapi sebenarnya sekali cukup gitu. Jadi sudah menggugurkan kewajiban kalau sekali. Kalau baca Quran lewat HP sama pahala dengan mushaf Quran, saya hanya bisa nanya lewat HP karena sakit. Ya sama saja dengan yang penting kan dibaca Qurannya, bukan menggunakan mushaf ataupun menggunakan aplikasi. Yang penting adalah sama-sama tetap baca Al-Quran, insya Allah pahalanya juga sama ya. Kalau haid sudah 5 hari, oke, itu ya masih banyak. Mungkin nanti kapan-kapan bisa saya jawab lagi ya teman-teman. Mengkodoknya sampai berapa orang meninggal? Ya sampai lunas. Ya, jadi kalau misalkan memang bisa dibagi sama ahli waris, utangnya 30 gitu. Terus anaknya ada 5, istrinya 1, dibagi 6 orang boleh. Atau misalkan 1 orang mau membayarkan semua fidyahnya, boleh juga ya. Suami meninggal nggak puasa karena sakit, dibayar sama uang, apa sekarang boleh diulang bayar pakai nasi? Oh, dulu bayarnya pakai uang, terus sekarang baru tahu hukumnya, terus mau diganti pakai nasi siap santap, apa boleh? Boleh, karena dulu kan kita nggak ngerti gitu ya. Insya Allah, kalaupun tadi misalkan dengan uang itu nanti insya Allah dihitung sebagai sedekahnya suami, sedekah atas nama suami, dan fidyahnya ya yang sesuai dengan yang kita makan tadi berupa nasi siap santap gitu ya. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak kajiannya secara online. Tadi nggak bisa online juga di Masjid Kotak karena cuma ada tempatnya doang, nggak ada HP-nya. Ini panitianya nggak tahu kemana, jadi online-nya di HP saya ya. Barakallahu fikum, ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Saya bahas lagi tentang permasalahan puasa, dan juga kalau ada waktu saya buka tanya jawab khusus teman-teman online ya. Barakallahu fikum, assalamualaikum.